Perkenalkan, nama saya Gede Mahesa Wiradharma, NRP 017 dari kelas 2 di 4EA. Di sini saya akan menjelaskan tentang microstepping motor stepper. Sebelum masuk ke microsteppingnya sendiri, saya akan menjelaskan secara garis besar tentang motor stepper. Motor stepper adalah jenis motor yang berputar berdasarkan langkah putaran atau step. Setelah putaran selesai, maka motor akan ditahan pada langkah yang telah ditentukan. Di dalam sebuah motor stepper terdapat poros roda gigi yang dapat menghasilkan medan elektromagnetik, yang mana medan elektromagnetik ini akan menggerakkan roda setiap satu langkahnya atau setiap satu stepnya. Di sini dapat dilihat bahwa ada 3 mode operasional motor stepper. Yang pertama yaitu mode full step. Pada mode ini, motor beroperasi hanya dengan satu fase berenergi pada satu waktu. Yang kedua ada mode half step. Pada mode ini adalah kombinasi dari satu fase dan 2 fase pada metode full step. Sudut langkah yang dihasilkan akan lebih kecil, sehingga menghasilkan putaran yang lebih halus. Dan yang ketiga, dan yang akan menjadi project ini yaitu microstep, di mana pada mode ini merupakan teknologi motor stepper yang mampu digerakkan dalam satuan mikro. Semakin tinggi microstep yang digunakan, maka semakin akurat pergerakan dari motor stepper sendiri. Ini merupakan gambar derajat putar perbedaan dari setiap mode motor stepper. Mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Saya akan menjelaskan tentang teori dari microstep ini sendiri. Teori dalam microstep. Apabila dilihat dari mode full step, dapat diketahui bahwa satu gelombang bernilai 90 derajat. Dan saya perjelas. Satu gelombang ini atau seperempat gelombang apabila dilihat pada gambar merupakan 90 derajat. Sedangkan pada mode half step dapat diketahui bahwa satu gelombang bernilai seperempat gelombang bernilai 45 derajat. Namun untuk lebih mudahnya, saya akan membandingkan antara full step dan microstep karena full step lebih jelas apabila dilihat pada gambar, lebih mudah dikarenakan full step hanya menggunakan fungsi digital, yaitu 1 saat high dan 0 saat low. Pada mode microstep diketahui bahwa satu gelombang terbagi atas 8 step untuk mencapai 90 derajat. Sehingga apabila dihitung tiap step menghasilkan kenaikan sebesar 11,25 derajat. Yang mana ini dihasilkan dari 90 derajat bagi dengan 8 step. Ini. Apabila dilihat lebih jelas, ini terdapat 8 step pada mode operasi microstep ini. Apabila dilihat dari perhitungan ADC-nya, apabila kita menggunakan referensi sebesar 5 volt, dimisalkan pada saat 255, maka VIN-nya juga 5 volt, yang artinya full, karena 255 merupakan desimal tertinggi dari ADC. Artinya 255 sendiri bernilai 5 volt. Sedangkan saat 0 yaitu bernilai 0 volt, karena apabila dihitung VIN per VRF dikali 255, maka VIN-nya berjumlah 0, maka ADC yang dihasilkan yaitu 0. Misalkan saya mengambil contoh di sini, karena diketahui bahwa ADC sendiri memiliki range antara 0 sampai 5 volt. Karena di sini kan kita menggunakan PWM, tidak bisa menggunakan digital dikarenakan membutuhkan ketelitian setiap stepnya pada microstep, sehingga tidak bisa kita hanya menggunakan 0 dan 1 dari digital.
Oleh karena itu kita mengubah metodenya yaitu menggunakan PWM, yang mana diatur nantinya besar tegangan tiap stepnya. Apabila menggunakan 50, adisinya, saya contohkan saja, maka Vin tidak diketahui, VRV 5 volt, kali, karena menggunakan adisi 8 bit, maka 255. Apabila dihitung, maka Vin akan dihasilkan sebesar 0,98 volt untuk adisi sebesar 50. Maka dapat dilihat di sini bahwa terdapat 8 step, yang mana ini menunjukkan dari bagaimana perubahan dari sudut 0 derajat hingga mencapai 90 derajat. Mungkin ini lebih jelasnya apabila dilihat dari setiap pengaturan tegangan Vin yang dilakukan untuk ADC sebesar 50, 105, dan 170. Dapat diketahui bahwa ketiga Vin ini masuk dalam range dari PWM sendiri, yaitu antara 0 sampai 5 volt. Untuk tabel lengkapnya mungkin bisa dilihat di sini. Karena kan satu gelombang penuh yaitu 360 derajat, maka dari 0 hingga 90 membutuhkan 8 step, sehingga 0 sampai 360 dapat kita atur yaitu 8 dikali 4, dan terdapat 32 step. Dapat dilihat bahwa tabel di sini membentuk 32 step. Langsung saja kita lanjut ke program yang telah saya buat. Di sini saya membuat program untuk rangkaian percobaan proyeknya sendiri. Pada program ini saya membagi untuk setiap 45 derajat. Yang mana nilai-nilai ini dimasukkan dari nilai PWM yang telah diatur di tabel ini, antara A aksen, B dan B aksen. Tinggal mengkonversikan saja ke dalam program. Langsung saja saya perlihatkan rangkaian percobaannya. Ini merupakan rangkaian percobaannya. Di sini saya menggunakan microcontroller Atmega 328P yang mana terhubung dengan IC L293D yang nantinya akan mengirim data ke motor yang telah saya berikan instruksi ini. Langsung saja saya akan ubah delay time-nya menjadi 1000 agar terlihat perbedaannya. Saya ekspor. Dapat dilihat di bawah ini, apabila sudah muncul tanda seperti ini artinya compile kita berhasil. Langsung saja kita input program telah kita buat tadi pada Atmega 328 ini. Buka ke folder di mana tempat tadi melakukan ekspor. Apabila sudah di input, maka kita run. Untuk diketahui bahwa motor berputar sesuai dengan derajat yang telah diinstruksikan untuk microstep. Pertambahannya setiap 11,25 sesuai dengan perhitungan.
Sekarang kita bandingkan dengan tabel yang telah kita buat tadi. Di sini dituliskan bahwa 45 derajat untuk mencapai sudut 45 derajat membutuhkan sebanyak 4 step. Coba sekarang kita simulasikan apakah benar bisa mencapai 4 step. Ini step pertama 11,25. Step kedua 22,5. Step ketiga 33,75. Step keempat 45 derajat. Dapat diketahui bahwa percobaan yang telah kita lakukan berhasil dikarenakan jumlah step untuk mencapai 45 derajat sesuai dengan tabel. 0 step tidak dihitung dikarenakan ini merupakan sudut pemula, yaitu 0 derajat atau 360 derajat. Sehingga kita mulai dari step 1 hingga step 4 di sini. Dan itu telah sesuai dengan percobaan yang telah kita lakukan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian. Terima kasih.